Hai sobat pendengar semuanya, dengan saya Amira, siap mengajak kalian terbang ke dunia penuh keajaiban di CCS, Cerita-Cerita Santai. Hari ini kita akan menjelajah ke daerah Sumatera Utara dan mengungkap cerita rakyat dengan judul Si Buyung Besar. Pasang telinga kalian baik-baik ya, karena petualangan kita akan dimulai. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak istimewa bernama Si Buyung Besar. Kisah ini mengisahkan petualangan dan kebijakan yang terselubung dalam tindakan yang tampak bodoh. Si Buyung Besar dengan keunikannya akan mengubah takdir sebuah kerajaan dan mengarungi lautan tak bertepi. Di sebuah desa kecil di tepi pantai, hiduplah sepasang suami istri yang sangat mengharapkan kehadiran seorang anak. Doa mereka terkabul ketika lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Si Buyung Besar. Lihatlah suamiku, anak kita tumbuh begitu cepat dan besar. Iya istriku, dia memang istimewa. Tapi apakah ini berkah atau kutukan? Tahun demi tahun berlalu, Si Buyung Besar tumbuh menjadi seorang pemuda yang luar biasa besarnya. Namun, ada satu kebiasaan aneh yang selalu ia lakukan. Tak ada paksa dicari-cari, ada paksa dibuang-buang. Tak ada paksa dicari-cari, ada paksa dibuang-buang. Buyung, turunlah sebentar, nak. Ada apa, ayah? Setiap hari ayah mendengarmu menyanyikan lagu yang sama. Apa artinya, nak? Entahlah ya, aku hanya senang menyanyikannya. Melihat keanehan anaknya, sang ayah memutuskan untuk membawa Buyung Besar menghadap Datuk Penghulu, pemimpin bijak di negeri mereka. Jadi, ini si Buyung Besar yang sering dibicarakan itu. Benar, Datuk. Kami mohon bimbingan Datuk untuk anak kami ini. Buyung, apakah kau ingin belajar berniaga? Aku mau saja, namun ada syaratnya. Aku ingin dibuatkan sebuah kapal untuk berlayar. Baiklah, akan kusiapkan sebuah kapal untukmu. Pergilah belayar dan berdagang. Mungkin dengan begitu, kau akan menemukan arti dari nyanyianmu itu. Demikianlah Si Buyung Besar mulai pertualangan pertamanya di lautan luas. Dengan berbekal kelapa yang memenuhi kapalnya, Buyung Besar berlayar mengarungi lautan. Setelah berhari-hari, sampailah ia di sebuah pulau. Hai penduduk kampung, siapa yang ingin membeli kelapa? Maaf anak muda, kami tak punya uang untuk membelinya. Kalau begitu ambillah. Kalian boleh mengambil isinya, tapi tolong kembalikan sabut dan tempurung ke kapalku. Benarkah? Oh, terima kasih anak muda yang baik hati. Demikianlah Buyung Besar memberikan seluruh kelapa tanpa bayaran. Ia kembali ke negerinya hanya dengan membawa sabut dan tempurung kelapa. Selamat datang kembali, Buyung. Bagaimana hasil daganganmu? Hamba hanya pulang pokok, Datuk. Pulang pokok?
dengan kapal penuh sabuk dan tempurung. Benar, Datuk. Tapi penduduk kampung itu sangat senang dan berharap hamba kembali lagi. Kau ini aneh, Buyung. Tapi baiklah, maukah kau berlayar lagi? Dengan senang hati, Datuk. Dalam pelayaran keduanya, Buyung Besar membawa muatan padi. Ia memberikan beras kepada penduduk kampung yang membutuhkan dan hanya membawa pulang kulit padinya. Pada pelayaran ketiga, ia membawa para pandai besi, namun meninggalkan hasil kerja mereka di pulau-pulau yang mereka singgahi. Saat berlayar pulang, kapak kecil kesayangan Buyung Besar terjatuh ke laut. Ia memutuskan untuk menyelam mengambilnya. Aku akan turun ke dasar laut. Jika tali sau ini bergoyang, tariklah, dan aku akan ke atas. Di dasar laut, Buyung Besar menemukan sebuah kerajaan yang megah. Selamat datang di kerajaanku, Buyung Besar. Putri kami telah menemukan kapakmu. Aku akan mengembalikan kapakmu, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya, Tuan Putri? Jadilah suamiku. Demikianlah Buyung Besar menikah dengan Putri Raja Lautan dan tinggal di kerajaan bawah laut selama 6 bulan. Istriku, sudah saatnya kita kembali ke dunia atas. Awak kapalku pasti sangat cemas menunggu. Baiklah suamiku, aku akan ikut denganmu. Sebelum kalian pergi, terimalah hadiah dariku. Cincin ini akan memberimu makan, dan kemenyan ini akan melindungimu dari bahaya. Buyung Besar dan istrinya kembali ke kapal. Semua awak kapal terkagum-kagum melihat kecantikan Putri Raja Lautan. Buyung, siapa wanita cantik ini? Ini istri hamba, Datuk. Putri dari Raja Lautan. Bagaimana kalau kita bagi hasil pelayarannya? Kapal emas untukmu dan istrimu untukku. Tapi, Datuk, Ini perintah, Buyung. Kau tak bisa menolak. Dengan berat hati, Buyung Besar terpaksa menyerahkan istrinya kepada Datuk Penghulu. Saat upacara pernikahan Datuk Penghulu dengan Putri Raja Lautan akan dilaksanakan, wahai penguasa lautan, tunjukkanlah keadilanmu. Wahai penguasa lautan, tunjukkanlah keadilanmu. Lihat, Datuk Penghulu bertingkah aneh. Buyung, kumohon hentikan semua ini. Ampunilah Datuk Penghulu. Baiklah. begitu Buyung Besar menyentuh kepala Datuk Penghulu, kesadarannya pun kembali. Maafkan aku, Buyung. Aku telah dibutakan oleh keserakahan. Mulai hari ini, kau layak menjadi datuk yang baru. Demikianlah kisah si Buyung Besar, seorang pemuda yang dianggap bodoh, namun menyimpan kebijaksanaan yang dalam. Ia memimpin negerinya dengan adil dan bijaksana bersama istrinya yang setia. Dan nyanyian yang selalu ia lantunkan akhirnya memiliki makna. Tak ada paksa dicari-cari, ada paksa dibuang-buang. Tak ada paksa dicari-cari, ada paksa dibuang-buang.
Sebuah pesan bahwa kebaikan dan kemurahan hati akan selalu berbuah manis pada akhirnya. Meski terkadang kita harus melepas sesuatu yang berharga, jika itu memang milik kita, akan kembali pada waktunya. Wah, seru banget ya kisah si Buyung besar tadi. Gimana nih menurut kalian? Pasti bikin penasaran kan? Sampai di sini dulu cerita kita. Saya Amira, pamit undur diri. Tapi jangan sedih, karena minggu depan kita akan bertemu lagi dengan cerita yang tak kalah seru. Tetap di CCS, karena di sini cerita selalu santai, tapi nggak ngebosenin.